mudah-mudahan terima kasih segalanya. Bapak Ibu, kita menindaklanjuti rapat yang kedua saat di KPCD BSDJ bahwa kita sudah sepakat untuk membantu Mas Gibran untuk memenangkan pemilu di 2024. Setelah hasil rapat saya sampaikan kepada Pak Pratik dan juga Bapak Jokowi, kemudian juga ketua pemenangan Prabowo, Mas Bosan, kebetulan teman Wamen, tapi kami mundur diri. Kemudian juga kami sudah hadir langsung ke Mas Gibran. Saya mengingatkan kembali kepada seluruh stakeholder, apakah stakeholder itu berasal dari eksekutif, legislatif, yudikatif. Terutama saya mengingatkan pada orang-orang stakeholder yang terlibat sebagai pengemban hukum, pengemban kehidupan bernegara di bidang politik, sosial, budaya, supaya kita kembali menuju sebagaimana yang sudah diwariskan oleh the founding fathers. Karena jalan itu, roadmap itulah yang bisa kita gunakan untuk menuju kejayaan bangsa Indonesia menjadi aman, tertib, adil, dan makmur. Ini orang melihatnya tetap saja jabatan Wamendes itu kan tidak dapat hilang begitu saja, walaupun itu dilakukan di rumah dan di tempat yang lain, bukan di kantor ya dalam hal ini. Tapi tetap saja Mas Yaso, apalagi kalau itu dikatakan gitu di hadapan para anak buah atau pegawai atau yang orang di kantor begitu ya. Karena kita juga tahu sih kalau selama ini kan peraturannya kalau ASN Mas Hirsu ya, jangankan dia membuat status, dia terlihat dia misalnya ngelik saja tidak boleh begitu ya. Tidak boleh ya. Nge-like saja tidak boleh. Jadi memperlihatkan keberpihakan kepada partai tertentu, kepada tokoh tertentu yang berafiliasi kepada dunia politik begitu. Dan kemudian selain itu juga terhadap sesuatu yang berbau radikal dan sebagainya. Ini kan diawasi dengan sangat ketat gitu, diawasi betul gitu. Dan ini memang carut-marut ini peraturan ini membingungkan kita gitu. Ketika di para ASN ini tidak boleh melakukan memperlihatkan keberpihakan, kemudian tidak boleh masuk ke dalam suara politiknya, tidak boleh kelihatan gitu ya. Tapi ternyata yang di atas para tokoh politik ini, yaitu menteri, wakil menteri dan sebagainya, mereka hirup pikuk dengan nafsunya begitu untuk memenangkan calon yang mereka dukung. Ini kan aneh dan kita melihatnya bagaimana Mas Yesu ya situasi yang seperti ini gitu. Ya itu yang kita lagi duga bahwa ini pemilu curang versus curang. Tapi kita percaya bahwa di dalam keadaan krisis selalu ada semacam lilin kecil untuk menerangi ke akal sehat bangsa ini. Dan kelihatannya kita bisa memenangkan kembali akal sehat. Karena orang semacam Pak SBY tentu tahu bagaimana rumitnya nanti kalau terjadi krisis konstitusi akibat banyak yang protes, Gibran dijadikan wapres tanpa melalui prosedur yang masuk akal. Karena itu Pak Jimli mulai diminta untuk betul-betul mengarahkan pemeriksaan itu pada hal-hal yang terbuka, bukan lagi sekedar untuk menegur secara administratif Ketua Mahkamah Konstitusi. Demikian juga Pak Prabowo saya kira menganggap bahwa ya memang ada hal yang akhirnya harus dipulihkan supaya nggak jadi cacat di dalam kepemimpinan beliau nanti. Kalau beliau menang sebagai presiden, toh orang akan ungkit lagi itu bahwa Anda menang karena ada Gibran di situ, dan Gibran bukan memenangkan Anda tapi dipaksa oleh bapaknya untuk menggunakan seluruh peralatan pemilu. Jadi kecurangan itu pasti akan dibebankan pada Gerindra, sekyu Pak Prabowo. Saya kira Pak Prabowo juga lagi memikirkan soal-soal itu karena keadaan di kita hari ini betul-betul orang nggak percaya kok bahwa pemilu ini akan berjalan secara jujur dan adil. Jadi sebetulnya ini soal-soal yang mesti kita pastikan supaya kita percaya bahwa ada kesempatan untuk memperbaiki bangsa ini. Bau anyir, bau amis kecurangan ya, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan ya. Ini terjadi di mana pejabat-pejabat bahkan setingkat menteri itu jadi kampanyekan Gibran ya.
namanya cari muka pemirsa itu perlu, karena cari muka lah zaman sekarang ini yang membuat karir politik seseorang itu nanjak atau paling tidak bisa bertahan. Pak, saya sudah mengabdi kepada anak bapak, sudah bantu-bantu. Tolong dong Pak, saya dijadikan lagi ya, jangan disingkir-singkirin, atau kalau punya kasus ya jangan diungkap ke publik gitu kan. Ya ini cara-cara yang saya kira membuat rakyat Indonesia itu jadi muak karena baunya amis, baunya kayak bau bangke gitu ya. Apalagi jelas bahwa namanya dia menjadi menteri, dan kenapa menteri-menteri seperti itu ya, inilah yang disebut dengan cawe-cawe Jokowi. Sekalipun Jokowi mengatakan, oh kita nggak cawe-cawe gitu, tetapi justru ya biasanya kalau orang sudah tidak bisa dipegang omongannya, memang harus diabaikan. Semua katanya itu harus diabaikan. Apa tindakannya dan indikasinya itu ke anak buahnya. Apa yang dilakukan oleh indikasi yang ada di anak buahnya. Jadi bicara ke publik dengan bicara ke relawan, kan sampai hari ini Jokowi ini masih banyak relawannya. Nah, kalau bicara ke relawan tidak diekspos, nah itulah yang kira-kira akan diterjemahkan sebagai bentuk cawe-cawenya itu ya. Dan ini bikin rakyat itu malah sebetulnya karena ini era informasi seperti ini ya, akhirnya diunggah ke berbagai pihak, dan mungkin inilah yang menjerumuskan Jokowi itu malah dibuang oleh rakyat karena bau busuknya udah menyengat ya. Itu pemirsa. Jadi kalau sekarang ini ada satu video yang kemudian nyebar kemana-mana ya, inilah bangkai yang selama ini disimpan baunya mulai menyengat ya. Tuh ya, pilpres ya belum dimulai, debat capres untuk tahu kualitas masing-masing capres saja belum dimulai, udah pada rapat untuk memenangkan anak songong dari bapak pembohong itu katanya ya. Nah kayak begitu jadinya ya kan. Mungkin mereka memang sangat ingin, dan karena keinginan itu didasari ambisi, kalau mungkin menterinya harus cari muka, carmuk, atau dalam bahasa netizen itu menjilat, harus pandai-pandai menjulurkan lidah ya. Khawatir kalau sampai nanti hasil dari pilpres itu ya, jagonya Jokowi, anaknya sendiri dan Prabowo itu tumbang di putaran pertama, kena dampaknya semua ini ya, kena dampaknya semua. Kalian saya angkat jadi menteri nggak tahu diri, kalau sudah begitu kan gimana? Kena damprat itu. Dan karena itulah mereka mendesak ya supaya segera orang-orang yang dikumpulin itu membentuk panitia organisasi sel untuk memenangkan Gibran ya. Ini kebetulan dibuat oleh majalah Tempo, sangat menarik ya. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Paiman Raharjo. Ini nama-nama khas dari Jawa Tengah bagian selatan atau bagian utara ya, bagian pedalaman lah, Jawa pedalaman gitu ya. Diduga memimpin rapat membahas dukungan kepada calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka ya. Itu kata-kata dalam video itu. Bapak Ibu, kita menindaklanjuti rapat yang kedua ya. Kita sudah sepakat membantu Mas Gibran untuk memenangkan pemilu ya, pemilu 2024, kata Pak Iman dalam sebuah video pendek yang diterima oleh Tempo ya. 30 Oktober itu videonya yang kita muat di depan itu pemirsa ya. Dan Pak Iman terlihat duduk mengenakan kaos dan topi warna merah, didampingi 3 orang di sisi kiri dan kanan, dan tamu yang meriung di depannya. Para tamu duduk sambil mencicipi hidangan, mungkin juga ada amplopnya mungkin ya, masak sembako gitu. Nah, dan ini sebetulnya jabatannya dulunya itu mentereng, wakil mantan rektor Universitas Mustopo beragama apa ya, dulunya, sekarang Mustopo aja, menjelaskan kepada tamu bahwa rapat itu akan dilaporkan kepada Jokowi ya, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Nah, ini otaknya. Ya iyalah, ini kan tugas sampingan. Jadi kalau sekarang zamannya Jokowi ini memang sudah nggak bisa memisahkan mana kepentingan keluarga dan mana kepentingan pemerintah ya. Ya dianggapnya keluarganya itu adalah bagian dari kepentingan pemerintahan ya. Dan ini menjadi repot memang bagi orang-orang yang punya integritas, sebetulnya nggak tahan dalam pemerintahan seperti ini. Dan karena itu biasanya ya tidak akan menunjukkan loyalitas model presiden kayak beginian, lebih rela dicopot ya, seperti Jonan misalnya kan. Kalau Jonan mau menjilat, dia tetap menjadi Menteri Perhubungan, tetapi dia menunjukkan akal sehatnya ketika persoalan kereta cepat Jakarta Bandung yang sekarang kayaknya akan membebani rakyat
begitu berat ya, dia menunjukkan nggak layak ini Pak gitu. Karena nggak mau dan itu adalah ambisi presiden, ya resikonya dia siap untuk dipecat ya, digantilah menteri yang lain dan ditandatangani oleh menteri-menteri yang lain ya. Kalau nggak siap ya memang itu ya. Jadi kalau ada menteri dipecat zaman kabinetnya Jokowi, itu menandakan memang menteri-menteri itu punya integritas ya, seperti Rizal Ramli ya kan, ada Anies Baswedan, kemudian Sudirman Said ya, yang tidak ada kasus korupsinya, sudah barang tentu ya, yang tidak ada korupsinya. Kalau yang ada korupsinya sih ya enggak lah ya, tapi menteri-menteri ini tidak ada masalahnya, tidak jelas apanya ya, tetapi mungkin menunjukkan integritasnya karena ada pertanggungjawaban publik ya, tolak itu. Nah, menteri-menteri yang tersisa itu menunjukkan kesetiaannya itu bukan pada kinerjanya ya, cari mukanya. Karena cari mukanya begitu, dan orang yang tidak punya prestasi, pemimpin yang tidak punya prestasi, yang sangat dibutuhkan itu adalah sanjungan. Karena prestasi nggak ada. Kalau sanjungan nggak ada, gimana coba bisa bertahan? Itu mengapa namanya buzzer itu banyak, namanya relawan itu banyak, menteri yang menjilat banyak, ketua-ketua partai yang seperti itu banyak, walaupun mungkin mereka melakukannya dengan terpaksa ya. Ketika tengkuknya dipegang, ayo jilat ini sepatu misalnya. Tapi ya mudah-mudahan nggak sampai segitunya lah ya. Berat juga sebetulnya mereka melawan hati nuraninya itu, tetapi mungkin juga karena takut ya, banyak kasus dan sebagainya, akhirnya seperti itu ya. Banyak akhirnya sumpah serapah dari masyarakat kepada orang-orang ini ya. Nggak tahu nanti akhirnya akan seperti apa. Kita berharap ya jagonya Jokowi ini di putaran pertama tumbang duluan gitu ya.